Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa'ukarir pada ini. Saya ulangi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an latajidanna asyaddan nasi 'adawatan lil ladzina amanu al-yahud والذين أشركوا ولا تجد أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأنهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون. صدق الله العظيم. Hadirin sidang pengajian salat subuh yang berbahagia. Sebelum kita masuk pada materi, Rasulullah SAW pernah datang. Kemana beliau datang? Ke hadapan Allah SWT, yaitu di Aras. Bertemu dengan Allah SWT, dia mengucapkan pada waktu itu, Tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Segala penghormatan yang baik, salam dan kedamaian dari Allah SWT. Maka dengan demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi dengan demikian, saya datang di sini, kita sudah memuji Allah dan kepada Rasulullah. Kemudian penghormatan terucapkan pertama kepada ketua masjid, di manakala wakil ketua, atau yang mewakili, namanya begini Ustaz Musihat. Ustaz Anas, ya. Kemudian bapak-bapak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, kemudian juga ibu, mudah-mudahan bisa mendengar kajian ini dan kita mendapatkan manfaat pada hari ini dan bapak-bapak, ibu yang berbahagia. Ada pun judul kajian kita pada hari ini, yaitu Qadhiyatul Filistin. Qadhiyah yaitu masalah Filistin, masalah negeri Filistin sekarang, Palestina, Yerusalem. Apa masalahnya sekarang? Di tanggal 7 bulan 10 kemarin, tanggal 7 bulan 10 ini Oktober, terjadi penyerangan oleh tentara Hamas. Kemana mereka serang? Ke negeri Israel, karena dihalangi oleh tembok raksasa yang barang siapa orang pegang tembok tersebut, maka dia akan tersengat dengan sengatan listrik. Tenang ya, tenang. Maka dengan demikian, pada waktu itu rupanya tentara-tentara Hamas ini bisa masuk, menerobos. Saya melihat betul itu dengan mesin yang begitu kecil bisa terbang, menerobos tembok-tembok daripada Israel tersebut. Bahkan mereka bisa menembak orang-orang tentara yang mati, semuanya 1.500 orang. Kemudian yang jenderal pengetahuan, termasuk jenderal-jenderal di situ, itu ada 200 orang. Terjadilah sekarang
satu perang besar antara dua belah pihak saling menghujungkan senjatanya. Tapi kita lihat dari antara kemarin kita, umat Islam sekarang di dalam keadaan terjepit, kalah, tidak ada kekuatan di sana. Dibandingkan dengan kepada Israel jauh sekali. Biasanya apabila terjadi peperangan antara Hamas atau Palestina dengan orang Israel itu 1:1000. Jadi satu Israel mati, kita harus 1000 yang mati. Kenapa seperti itu? Rupanya negara Palestina ini adalah negeri yang dijajah oleh Israel itu sendiri. Padahal pada waktu Umar bin Khattab itu membuka tempat tersebut itu 638 Masehi, orang Yahudi itu bisa dijajah cuma waktu itu. Yang dihadapi oleh umat Islam itu bukan orang Yahudi, tetapi adalah orang-orang Romawi. Namun rupanya pada tahun 1917 terjadi penjajahan negeri Islam dijajah. Siapa yang menjajah? Di antaranya adalah jadi kepala datuk monyet penjajah namanya Inggris. Inggris ini termasuk yang menjajah Palestina. Kalau Mesir itu dijajah oleh Prancis, kalau Palestina dijajah oleh Inggris. Tahun 1917, rupanya orang-orang Yahudi ini masih sedikit waktu itu, tapi lobi-lobi mereka masuk lobinya, sehingga banyak sekali yang waktu itu disiapkan oleh penjajah ini dari Inggris mempersiapkan tentara-tentara di situ. Tentara-tentara itu rupanya ketusuk di situ adalah orang-orang Yahudi. Pada waktu itu berjumlah 30.000 untuk menjajah negeri Palestina tersebut. Dipersiapkan betul. Akhirnya bagaimana? Pada tahun 1947 rupanya lobi-lobi Yahudi ini betul-betul meningkat. Ekonomi mereka bagus, mereka persiapkan senjata-senjata. Belum lagi keluar pada waktu itu induk penjajah tersebut namanya Israel. Tahun 1947 mereka deklarasikan bahwa negeri Israel berdiri. Bapak, Ibu yang berbahagia. Jadi keadaan Palestina sekarang samalah kita dulu. Bangsa Indonesia punya tanah Sumatera, punya tanah di Jawa, punya tanah di Kalimantan, tapi habis diambil oleh Belanda. Serba sunyi semuanya ada. Makanan harus izin dari Belanda, minuman harus izin dari Belanda, kan gitu. Sama. Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi demikian ini adalah masalah kepenjajahan. Soekarno bersama Muhammad Hatta itu betul-betul ada panitia khusus di dalam memproklamirkan Indonesia. Jadi antaranya berbunyi di sini dalam bentuk penjajahan di atas dunia wajib dihapuskan. Rupanya penjajahan yang belum bisa dihapuskan sebenarnya satu-satunya di dunia itu Palestina. Dan negeri yang pertama yang mengakui Indonesia merdeka itulah negeri Palestina. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Jadi demikian perang Hamas bersama Israel itu boleh kita katakan sebagai perang agama. Kenapa sob?
Memang berdasarkan orang Yahudi itu mendirikan negara itu sama agama. Jadi kalau Muslim itu takut mendirikan agama Islam identitas, tidak boleh pakai identitas, ya hancur ini Islam. Ya. Jadi kalau tidak agama, orang-orang yang mati syahid itu bagaimana? Orang-orang yang mati itu bagaimana? Mereka mereka teroris, mereka juga KKB kan itu ya. Jadi enak saja orang yang itu mengatakan orang-orang yang melawan hak mereka itu dikatakan teroris. Bapak Ibu, ini contoh yang punya Bapak Ibu punya rumah, tiba-tiba datang sekelompok orang datang ke rumah kita. Mereka katakan, Pak, rumah ini kami punya. Rumah ini kami punya. Yang susah payah membawa rumput, pohon-pohon untuk mendirikan rumah itu Bapak Ibu. Yang mendirikan rumah itu Bapak Ibu. Mencari SIM Bapak Ibu. Bekerja SIM dengan Bapak Ibu. Tiba-tiba ada SIM bagus dapat orang lain. Ini rumah kami. Rumah Anda tidak ada. Kalau Anda mau cukup di WC saja. Coba kita lihat sekarang. Waktu awal pembentukan negara tersebut itu memang Yahudi itu hanya bisa dibilang dengan jari itu. Hanya 6% yang mereka punya daripada negeri Palestina tersebut. Sedangkan 94% itu adalah masyarakat Palestina. Tapi karena mereka lobby-lobbynya bagus, hampir setiap hari, setiap bulan, setiap tahun dianeksasi. Aneksasi itu gimana maksudnya itu? Yaitu ya tanah orang Palestina, tanah mereka, makanan orang Palestina, makanan mereka. Kemudian rumah orang Palestina, rumah mereka. Kemudian diambil dengan paksa karena mereka punya senjata. Umat Palestina tidak punya senjata. Akhirnya dengan lembut apabila melawan langsung dibunuh. Jadi kenapa terjadi peperangan tersebut itu diserang oleh Hamas? Ditanyakan kepada Anies Baswedan pada waktu saya di TV, ya, Pak Anies, itu Hamas menyerang Israel. Israel itu meninggal, mati, terbunuh 1.500 orang. Bagaimana pendapat Anda? Anies Baswedan ini sebenarnya adalah dari tingkah laku penjajah itu sendiri. Mereka sudah mengambil rumah orang, mereka sudah mengambil tanah orang. Tentu kan kemarahan tersebut itu seperti batu es yang munculnya dikit, banyak di dalam laut begitu ya. Akhirnya terjadilah serangan. Bapak-bapak, ibu yang bahagia. Jadi Indonesia saat terlihat di TV itu di mana-mana kematian di mana-mana buat rakyat Palestina. Muhammad Hussein melaporkan hampir tidak ada lagi tempat aman di Palestina. Seluruh tempat diserang oleh Israel. Berapakah yang terbunuh? Yang terbunuh itu sudah lebih dari ini ya. Kita lihat hari ini tanggal 2 atau 1 kemarin ya. Itu 5.500 orang mati dalam Palestina. Kemudian bangunan-bangunan yang indah-indah roboh, dihantam dengan runda-runda, isi-isi gitu ya. Bapak, ibu, dan bahagia, yang paling banyak mati itu adalah anak-anak dan wanita. Rata-rata ya satu-satu gitu ya. Satu negara Islam itu satu mereka kan begitu ya. Itu masih. Tetapi kalau susah kita melihatnya. Memang dia tidak tahu apa. Apalagi Israel itu sekarang dia punya senjata namanya Qaswa.
Puspur itu ditembakkan di sana, orang banyak, dicium saja asapnya itu meninggal. Kemarin terjadi seperti itu, tiba-tiba di simpang jalan itu mayat berlimpangan, baik anak-anak maupun orang tua, orang muda maupun wanita berlimpangan. Kemudian pada tanggal 17 Israel itu datang pada waktu itu Joe Biden. Waktu Joe Biden itu datang dan tembakannya di rumah sakit. Nama rumah sakitnya rumah sakit Al-Ahli ya. Ditembak 500 orang tergeletak meninggal. Dunia, bagaimana dengan dunia? Hampir umat Islam itu betul lemah, betul lemah. Kalau Belanda punya senjata pakai meriam, kita cuma pakai pisau rakur. Yang paling diharapkan oleh orang-orang Palestina itu ini orang-orang Bayu ini. Kan sawo matang bapak apa kan sawo matang, makan sawo dia. Saya kemarin dengan Ustaz Musihat di negeri Mesir. Pada waktu itu kami pergi ke Oxford, ketemulah dengan orang-orang Palestina. Palestina ini mengatakan, "Akhi, innani min Filistin, fanahnu narju ilaikum min Indonesia an takuna waqti'an fi biladil Islam." Saudaraku dari Indonesia, saya ini dari Palestina. Kami sangat mengharapkan Anda itu, wahai orang Indonesia, menjadi pahlawan kami di negeri kami Palestina. Jangan Anda anggap negeri Palestina itu negeri Palestina saja, tetapi anggaplah negeri itu negeri Islam. Kenapa semua itu negeri Islam? Pertama, negeri ini adalah negeri para anbiya, negeri para rasul. Coba kita lihat Nabi Ibrahim dan Sarah di sana. Kemudian Nabi Yakub, Nabi Yusuf di sana. Keturunan Nabi Yakub 12 orang di sana. Nabi Yusuf di sana. Kemudian lagi Nabi Musa di situ dia, Nabi Isa di situ dia, Nabi Muhammad Israel di situ dia. Jadi negeri para anak. Bapak Ibu berbahagia. Kemudian lagi negeri itu adalah negeri para ulama, negeri para sahabat. Ada seorang muda di zaman Rasulullah SAW ditunjuk Rasulullah SAW menjadi panglima besar. Padahal waktu itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ada orang-orang yang pada. Tapi yang ditunjuk umurnya 17 tahun. Namanya Zaid, Usamah bin Zaid. Di situ dia terkuburnya, negeri para sahabat. Lain lagi misalnya di negeri Syam itu keluarga-keluarga Muawiyah di sana. Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi demikian terlihat sebentar orang-orang yang sudah mengatur dunia ini. Dari Arab sudah, dari Eropa sudah, dari India sudah, dari Cina sudah, kasih pikir gitu, Jepang sudah. Satu-satunya orang yang bisa ngatur dunia ini orang-orang yang percaya nih, termasuk saya. Jadi, orang lain selalu matang selalu.
Maka orang-orang lain memang orang bodoh kali ya, tak mau ngatur dunia. Padahal kita ini adalah jumlah yang terbanyak, terbesar, negeri yang hebat, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, di mana-mana tumbuh, di mana-mana hujan, korupsi merajalela, kan begitu. La ilaha illallah. Jadi demikian apa yang diharapkan oleh umat-umatnya itu menjadi bagaimana supaya kita ini orang-orang lain bisa menjadi pemimpin orang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu berbahagia, ini bukan harapan-harapan orang lain kepada kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita lihat lagi bagaimana orang-orang Israel itu sampai berada di situ. Tadi sudah kita ceritakan. Kemudian rupanya Bani Israel pada tahun sebelum Masehi mereka sudah ada di sana, tapi masih sedikit. Mereka itu sudah menyimpang dari ajaran tauhid kepada ajaran yang sekutu. Ya. Maksudnya dari Allah ada Tuhan yang lain. Gitu. Kemudian tahun 621 Nabi Muhammad SAW yang diisrakan di sana. Rasulullah SAW sudah muncul. Kemudian 638 Umar bin Khattab itu membuka kota Palestina itu yang tadi sudah saya ceritakan, bukan berhadapan dengan orang-orang Yahudi, tetapi berhadapan dengan orang-orang Romawi. Ya. Jadi tadi istilah orang-orang Yahudi itu mereka biarkan dengan mereka yang menguasai kesempatan dan sehingga kecuali setelah tahun 1447 mereka berdiri. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, yang kita sedihkan yang berkuasa cuma orang lain. Bagaimana kesedihan kita? Banyak sekali kita lihat di mana di Twitter, di media. Yang salah itu adalah Hamas, katanya. Orang-orang Palestina itu sendiri yang menyerang, padahal kan efek daripada perbuatan Yahudi yang setiap hari membunuh umat Islam di sana. Kemudian lagi, Bapak Ibu, kita lihat Joe Biden. Joe Biden ini Presiden Amerika. Dia melihat itu negeri Yahudi itu diserang. Ini nih, abang kamu katanya. Wahai orang-orang Israel, ini abang kamu yang aku, abang kamu siap membela kamu. Tidak satu kapal yang datangkan, bahkan 2 kapal induk di sana. Itu saya lihat itu tentara-tentara Israel itu sudah berkumpul di sana berapa banyaknya? 30.000 tentara di dekat pagar-pagar daripada Palestina tersebut. Kemudian sekarang siap untuk menyerang angkatan daratnya, artileri. Ya, dari itu ada kuda. Sekarang bukan pakai kuda lagi, tetapi pakai tank yang besar itu. Ya. Kemudian sebelum angkatan darat menyapu bersih Palestina itu, mantan Perdana Menteri Israel yang dulu namanya Bennett ini mengatakan kita nyerang pakai udara terus, pakai udara dulu ya. Setelah mereka lumpuh, baru kita serang pakai darat. Sekarang masih sana dari udara terus, punya pesawat tempur, helikopter. Sedangkan Palestina tidak punya apa-apa. Yang punya kadang-kadang hanya batu saja. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Jadi demikian hari ini Allah katakan kepada kita, wahai kaum muslimin dan muslimat, latajidanna yas'adawatan lilladzina amanu alladzi yahud.
sesungguhnya orang yang paling membenci kamu itu, wahai kaum muslimin dan muslimat, kamu mengucapkan la ilaha. Bapak ibu-ibu yang berbahagia, kita mulai. Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam terhadap Masjid Aqsa itu, dia berdoa kepada Allah SWT dengan beberapa doa. Di antaranya adalah, ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang hukumnya tegak, bisa dijalankan. Memang di zaman Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, negeri tersebut itu betul-betul berjalan dengan sempurna. Kemudian lagi Nabi Sulaiman pernah berdoa, tidak ada orang yang salat di masjid ini kecuali sebelum meninggalkan masjid itu sudah diampunkan oleh Allah SWT dosa dan negara. Jadi begitu hebatnya masjid Aqsa. Tak sampai di situ rupanya Rasulullah SAW itu pergi Isra dan Mi'raj harus lewat Masjid Aqsa dulu. Ya. Bapak Ibu yang berbahagia, maka dengan demikian banyaklah kata Rasulullah SAW untuk berjalan kecuali kepada 3 masjid yang kamu inginkan betul. Pertama kata Rasulullah SAW, tasyaddul biha ila thalathati masajid. Beringinlah kamu, berazamlah kamu untuk pergi ke 3 masjid ini. Yang pertama Masjid Haram, yang kedua Masjid Ku, yang ketiga Masjid Aqsa ini. Bapak Ibu yang berbahagia, kita kembali sedikit kepada Masjid Nabawi. Rasulullah SAW katakan, bagaimana kalau sekalian Masjid Haram itu, Masjid Haram, tanah haram itu diharamkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang menamakan haramnya. Sedangkan Masjid Nabawi itu betul-betul Rasulullah SAW mengharamkannya. Itulah yang disebut dengan Haramain Syarifain, 2 tanah haram yang mulia. Bagaimana kata Rasulullah? Tolong balik, barang siapa yang salah di Masjid Haram, dia mendapatkan 100.000 daripada masjid yang lain. Kemudian man salah fil masjid, barang siapa yang salat di masjidku, dia mendapatkan 500. Ya, 100.000 berarti 150.000 ya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan dalam hadisnya, bagaimana? Begini, man shalla fil masjid arba'ina yawman, barang siapa yang salat di masjidku itu 40 waktu. Justru pada itu ada kalau umrah, haji, ada namanya salat arba'in, salat 40 waktu ya. Kerjakan di sana wahai ibu-ibu kalau dapat di sana. Bagaimana kata Rasulullah? Fa innahu barakan, maka orang itu nanti akan mendapatkan 2. Apa yang didapatkan? Barakatun minan nifaq. Dia lepas dari sifat munafik, di hatinya tidak ada sifat munafik ya. Kemudian barakatun minan nar, kemudian dia akan lepas dari neraka. Jadi betul-betul niatkan diri kita melihat Masjid Haram, ibadah di sana, Masjid Nabawi, ibadah di sana. Jika perlu langsung ke Masjid Aqsa. Masjid Aqsa itu masih dijajah oleh Israel, tidak akan bisa masuk kecuali orang-orang yang mengizinkan oleh Israel itu sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, di Masjid Haram, kita lihat masjidnya dulu ya. Di Masjid Haram itu
itu ada bangunan selipan namanya Ka'bah. Rasulullah SAW memberikan penjelasan fi yaumin wa laylah, satu hari dan satu malam di sekitar Ka'bah itu, min dawahihi, dari sekitar Ka'bah itu Allah turunkan di situ 120 rahmat. Nazzalallahu bi rahmati mi'ah wa isyud. Allah turunkan 120 rahmat. Rahmat itu apa sih? Rahmat itu gini, man nazarallahu lahu bi rahmati la yu'adzibu yawmal qiyamah. Barang siapa yang seseorang dipandang oleh Allah SWT dengan kasih sayangnya, orang itu nanti tidak diazab lagi di akhirat. Dia. Rahmat itu adalah pandangan Allah kepada sesuatu, kepada seseorang yang apabila Allah pandang dengan kasih sayangnya, orang itu nanti tidak diazab lagi di akhirat. Mudah-mudahan kita masuk. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Apa ibunya? Jadi niatkan betul-betul di sana. Kemudian kata Rasulullah, kita Ka'bah itu tadi ada 120 rahmat, 60 rahmat diberikan kepada orang yang tawaf. Ya Pak Ibu, kalau pergi sana nanti gak usah salat dulu, langsung tawaf aja. Tawaf mulainya dari mana? Dari startnya itu dari Hajar Aswad, terus putar 7 kali. Dia mendapatkan 60 rahmat. Kemudian yang 40 rahmat dibagikan kepada orang yang salat di sekitarnya. Orang salat, orang baca Quran itu akan mendapatkan berapa? 40 rahmat. Orang tawaf 60, orang yang salat yang baca Quran itu 40, sudah 100. 20 lagi mana? Tawaf capek, baca Quran lemah, badan lesu, namanya ibadah. Kita lihat saja Ka'bah itu, ya. Itu akan mendapatkan rahmat dari Allah 20 rahmat. Begitulah kebesaran Allah SWT memberikan rahmat-rahmat kepadanya. Umar bin Khattab sebagai salah seorang khalifah yang kedua setelah Abu Bakar, bagaimana kata Umar? Kaum muslimin muslimat, kalau sekiranya aku berbuat 100 dosa di tempat yang lain, itu jauh lebih ringan daripada aku buat 1 dosa di sini. Itu dia. Kemudian, namanya dosa lagi dibuat kan gitu. Jadi kalau ada beberapa kesalahan jangan ke sana. Karena di sana betul-betul kalau jahat ya tetap dihukum, kalau baik dilipat gandakan gitu kan. Tapi kalau kita di sini, datang kita di sana, itu betul-betul membersihkan diri kita. Bapak Ibu yang berbahagia, awal pertama saya ketemu dengan Ka'bah itu adalah pada tahun 1997, pergi umrah. Kita kan orang berdosa nih. Bulan pertama masuk, saya rasakan saya kecil sekali, takut, di sini merinding. Rupanya itu betul-betul kekuasaan Allah. Lihat Ka'bah itu gimana pertama kalinya, tak ada rasa badan mau melayang gitu deh. Jadi setelah beberapa kali ke Ka'bah udah normal, rupanya betul-betul kekuasaan Allah ada di sana. Jadi kalau kita biasanya berbuat salah di sini, salah itu akan dirasakan juga sedikit gitu deh. Belum dirasakan betul, tapi ada rasa sedikit. Tapi setelah itu kita akan kembali normal, biasa-biasa saja. Dan pesan saya kepada bapak dan ibu, kalau sekiranya dekat Ka'bah nanti,
Jangan lupa menangislah karena Allah SWT. Karena disitulah paling diterima doa-doa kita. Ini Ka'bah. Kemudian kita ke masjid yang kedua, Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu ada Rasulullah SAW di sana. Kata Rasulullah SAW, dimanapun kalian berada, kemudian datang di sana, jangan lupa masuk di Raudhah itu. Apa yang kita lakukan? Banyaklah selawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Bagaimana selawat dan salam? Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala alihi wa shalli wa sallim ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala alihi. Sebuah gubahan selawat dan salam kepada Rasulullah, selawat dan salam kepada Nabi Allah, selawat dan salam kepada pembawa hidayah, selawat dan salam kepada pemberi syafaat. Kita duduk sebulan ya. Wasilah salawat salam Rasulullah bantukum. Wasilah salawat salam Nabi Allah menolongkum. Bagaimana pertolongannya ini? Di dunia hatimu lapang, di kubur kamu tenang, di syirat kamu nyebrang, di syurga kamu disambut selamat datang. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala alihi. Allahumma shalli wa sallim ala Allahumma shalli wa sallim ala Ibrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Nabiyyih. Allahumma shalli wa sallim ala Mu'minin. Ini gubahan kita, nanti insyaallah kita akan viralkan. Tapi apa namanya? Belum di hari Senin. Nah, dia. Mudah-mudahan jadi nanti. Di antaranya itu, ya. Bapak-bapak ibu-ibu yang berbahagia. Jadi kata Rasulullah SAW, perbanyaklah selawat. Barang siapa yang memberikan selawat dan salam kepadaku 1 kali, aku akan berikan kepada dia dengan izin Allah, orang itu mendapatkan 10 kali. Bagaimana dengan 1 itu? 1 itu dosanya diampunkan 1. Derajatnya diangkat 1. Jadi kalau 1 kali sudah 10 ke kanan. Menurut Buya Hashim, Buya Hashim itu dari Sumatera Barat, kalau ibadah salat misalnya itu dilihat gerak-gerik kita, khusyuk atau tak khusyuk. Kemudian ibadah-ibadah yang lain lihat juga niatnya bagaimana. Tapi kalau selawat itu tidak dilihat lagi. Apabila kita selawat dan salam kepada Rasulullah, insyaallah Rasulullah pasti memberikan dengan izin Allah SWT kepada kita 10 kali minimal. 1 kali dibalas dengan 10 kali. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi kalau tiba di sana jangan lupa berselawat dan bersalamlah kepada Rasulullah SAW. Sampaikan selawat kita ini kepada beliau yang misalnya ini, ya Rasulullah, dan yang dimati bersalam kepada ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan gitu. Mudah-mudahan Rasulullah SAW menjawab. Bagaimana jika nanti dapatnya? Orang ini akan mendapatkan syafaat. Orang ini akan mendapatkan pertolongan. Di manakah dia nanti?
Itulah kemuliaan. Mala ain ra'at wala udhun sami'at wala khatrat bi qalbi bashar. Satu tempat yang belum pernah dilihat oleh manusia, keindahannya belum pernah dilihat oleh manusia, kemudian tak pernah dilihat oleh manusia, tapi dalam hati pun tidak. Itulah ciptaan Allah SWT. Semoga kita mencukupi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kemudian lagi kita ke Masjid Aqsa. Di Masjid Aqsa kan kita tahu betul bahwa Rasulullah SAW pergi untuk Isra Mi'raj itu dalam Masjid Aqsa. Apa yang ada di sana? Yang ada di sana itu diantaranya adalah menurut sejarah ini, tapi entah ada lagi atau tidak tak tahu. Itu ada batu yang kira-kira Rasulullah SAW naik ke batu itu, tapi batu itu mengawang-awang sedikit lebih tinggi daripada bumi. Itu saya rasa tak ada lagi. Karena di sana pun diceritakan bahwa itu ada peninggalan Nabi Sulaiman yang tidak apa sampai sekarang dicari oleh orang-orang Yahudi juga belum ketemu. Karena demikian kita hanya berdoa kepada Allah SWT bahwa 3 masjid ini memang harus kalau dapat kita kunjungi karena besar pahalanya. Bapak Ibu yang berbahagia, tentang Yahudi balik. Orang Yahudi ini dulu memang orang pintar. Namun apabila kita mempunyai kelemahan-kelemahan, mereka menjajah kita. Bagaimana yang terjadi? Yang tadi kepada masyarakat Palestina, yaitu terjadi Nukbah namanya, atau Nakbah. Pada tahun 1948, sebelum berakhir Inggris tadi letakkan kekuasaan kepada mereka berbuat namanya Nakbah. Apa itu? Nakbah itu adalah pengusiran yang dilakukan oleh orang Yahudi terhadap orang Palestina itu sendiri. Sama kita gambarkan tadi, Anda punya rumah saya, Anda punya duit saya, anak gadis Anda cantik, anak gadis saya, itu dia. Harta Anda, harta saya, itu dia. Di kota-kota mereka ternyata, di desa-desa, gunanya apa? Mengusir orang. Itu daripada itu sebenarnya kemarin itu maksud daripada PM Netanyahu, Perdana Menteri Netanyahu, orang Palestina, Anda itu sebenarnya keluar aja langsung. Anda tak sanggup melawan kami, keluar aja. Kalau Anda sudah keluar kosong, ya semuanya milik kami. Gedung Anda itu gedung kami, rumah Anda itu rumah kami. Tapi orang Hamas akan keluar biar mereka mati di situ. Kalau mereka mati syahid, begitu ya. Bapak Ibu, kemarin kita lihat dalam TV, 2 minggu berperang, masyarakat Palestina itu semuanya sudah kekurangan. Listrik mati, air ada, makanan susah. Hussein mengatakan Hussein dari Sulawesi, berada di sana, dapat istri orang sana. Ditanya oleh wawancara TV One, Ustaz Hussein, bagaimana orang sana itu mendapatkan makanan? Rupanya di pihak sana yang agak jauh dari peperangan itu ada mall-mall besar yang dipunyai oleh orang-orang Palestina. Di sana mereka mendapatkan dan membeli makanan atau dibagi makanan secara gratis. Itu 1-2 hari ini. Tapi kalau sudah 1-2 hari tanpa bantuan, itu bahaya. Kita lihat kemarin, baru tanggal ini, sekarang 22 yang baru kemarin, baru dibuka oleh Mesir. Dari Rafah itu masuk barang-barang bantuan kepada orang-orang Palestina. Itu biasanya beras, gandum, jangan sampai mereka
yang mati kelaparan. Kalau mati peperangan itu kan syahid. Bapak-bapak ibu berbahagia. Jadi yang kita sebut dengan hari Nakbah, betul-betul hari pengusiran, hari kemunduran orang miskin, tapi orang-orang Yahudi itu jadi orang-orang yang maju. Bagaimana? Pada tahun 1948 atau ya, PBB memberi tanah Palestina itu kepada dua bagian. Yang pertama untuk orang Israel. Untuk Israel itu sebanyak 78%. Yang tadinya cuma 6% menjadi 78%. Dibagi kepada dua. Yang pertama namanya Gaza. Yang kedua namanya tepi barat, Difah Garbia. Itu 22%. Rupanya tak sampai di situ orang Yahudi ini. Mau semuanya diambil lagi. Pendapat mereka semua yang punya. Kemudian setelah itu terjadi peperangan 6 hari pada tahun 1997. Hebatnya orang Yahudi itu, seluruh orang dilawan. Rupanya orang-orang Arab ini, entah bagaimana, nggak tahu, terlihat besar-besar badannya, kekar-kekar, bertinju kuat, makan hebat, gitu ya. Pokoknya 6 hari habis itu. Semuanya dijajah oleh Israel, baik di Paharnya, tepi barat maupun Gaza dimasuki. Tak sampai di situ, adanya namanya Golan, tebing tinggi Golan itu dimiliki oleh Syria, yang habis dicoblok oleh orang Israel. Kemudian Sinai, Mesir juga habis diambil oleh orang Israel. Namun setelah itu rupanya Mesir ini dapat kekuatan yang pertolongan dari Allah SWT, dapat mengambil balik Sinai itu kembali kepada mereka. Bapak ibu-ibu yang berbahagia, setelah itu kalau berperang kepada orang Yahudi kita kalah. Ibaratnya dia punya senjata meriam-meriam, kita hanya pisau dapur, mendekat saja kita mati dia. Apa yang dilakukan oleh masyarakat Palestina itu disebut dengan intifadah. Intifadah itu dapat apa aja lah. Ada bom, ledakkan bom. Sendiri di sini bapak ibu orang ledakan banyak yang mati. Ya udah, dah aman loh. Kalau ada batu, gitu dia, lempar sama batu. Rupanya dari hasil itu berdirilah sebuah organisasi perlawanan kepada orang Yahudi, namanya Hamas, gerakan perlawanan kepada orang Yahudi. Itulah Hamas. Siapa yang mendirikan Hamas ini? Yang mendirikan Hamas ini rupanya itu dari Ikhwan Muslim Mesir. Jadi kalau kita lihat dulu orang Ikhwan Muslim Mesir ini adalah orang-orang penghafal Al-Quran. Seperti Ustaz Kusihannya, penghafal Al-Quran nih, minimal 8 juz ada di kepalanya, insya Allah pasti. Kalau orang Mesir nggak gitu, bukan 8 juz semuanya. Mendirikan apa yang didirikan? Hamas. Kemudian Bapak Ibu, setelah itu tahun 1993 terjadi perjanjian Oslo. Perjanjian Oslo itu adalah dibagi balik negeri Palestina, itu dibagi balik tanah-tanahnya, dibagi oleh PBB kepada dua bagian. Israel 60%, sedangkan Palestina 40%. Ya. Rupanya tanah-tanah yang itu dikembalikan itu aja, direbut balik oleh Palestina. Rumah-rumah mereka kembali balik, ya. Namun Israel pada tahun 1995 mereka itu mencoblok balik
Ya. Pokoknya yang tersisa sekarang hanya 2 saja. Gaza dan Difah Gharbiyah. Difah Gharbiyah itu tepi barat. Kalau Gaza ini itu daerahnya seperti daerah penjara. Secara data itu milik Israel. Secara data ya. Tapi secara fakta, secara nyata gitu ya, orang Israel itu tidak bisa masuk ke Gaza karena harus berperang dulu, bertumpah darah. Tapi kalau di sebelah Difah Gharbiyah sebelah sana, itu nampaknya orang Palestina yang punya. Di situ ada Mahmud Abbas, pimpinan PLO yang dulunya sebelum Mahmud Abbas itu Yasir Arafat. Nampaknya berkuasa orang Palestina di situ. Rupanya tidak, mereka itu malah seperti penjara begitu dia. Mau pergi ke Mesir, mau kemana-mana harus minta izin dulu kepada orang Israel. Bapak Ibu ya. Jadi dengan di situ muncullah satu organisasi namanya PLO. PLO ini adalah perencanaan orang Palestina untuk memerdekakan, membebaskan diri mereka dari penjajah Israel tersebut. Namun caranya berbeda. Kalau orang Gaza itu pakai perang, mati begitu. Tapi kalau yang di Difah Gharbiyah ini pakai lobi-lobi. Coba lihat perkataan Mahmud Abbas. Sebenarnya katanya penyerangan Hamas ini kepada Israel, orang Hamas ini tidak mewakili orang-orang Palestina. Ini kan di dalam apa? Di dalam diplomatik. Tidak mewakili orang Palestina, yang mewakili Palestina ini kami. Kata Muhammad Hussein, tentara Hamas dengan Fatah itu bersatu, ya, menyerang daripada Israel. Cuma di dalam sebuah diplomasi kan begitu, jangan sampai hancur. Bapak Ibu yang berbahagia, sudah jam berapa ini? Sudah hampir? Ya. Sudah? Hah? Sudah apa kita? Sudah cukup. Oke. Sudah paham ceritanya ya? Sudah kemana-mana begitu ya. Paham tak paham begitulah kira-kira Bapak Ibu. Yang penting sekarang bagaimana cara kita, apakah kita celoteh saja di sini? Tugas kita adalah man kana lahu malun falyatasaddaq bi mali wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi wa man kana quwwatun fatasaddaq bi quwwati. Barang siapa yang punya harta, bantulah dia dengan hartanya. Barang siapa yang punya ilmu, bantulah orang-orang Palestina itu dengan ilmu. Ilmu begitu bagus sebenarnya. Kalau ada bapak-bapak di sini bidang nuklir, coba kuat. Bener nih. Tak ada bapak-bapak di sini cari yang bidang nuklir. Karena kan nuklir itu. Ya harta tadi bolehlah beli beras, beli apa itu. Kemudian memangkana kuwatun, barang siapa yang punya dia pemerintah punya kekuatan, dah coba bantu saudara kita dengan kekuatannya. Kata Anies Baswedan, kalau orang punya kekuatan tak perlu perang-perangan, tidak perlu demo-demoan, cukup tanda tangan, tertutuplah Alexis di sana. Itu dia. Artinya Joe Biden punya kekuatan membuka Difah Gharbiyah dari Rafah itu cukup dengan tanda tangannya, tolong buka sisi gitu dia. Bapak Ibu yang berbahagia, ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau sekiranya terdapat kekurangan dari saya pribadi, kalau sekiranya terdapat faedah dari Allah dan Rasulnya, subhanallah yang bertuhan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.